Baik, di dalam kitab Hasyitul Jamal itu saya membaca ada 5 apa 6 hal yang tidak menurut saya salah, bertentangan dengan prinsip kita bahwa haid, nifas, istihadah itu adalah tugas mulia yang diberikan oleh Allah kepada kaum perempuan, pada kaum Hawa untuk melakukan tugas mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Salam santri hebat, para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, para santri putra maupun santri putri, para pelajar di seluruh pelosok tanah air maupun di luar yang bisa kebetulan memantau channel ini, tentunya yang paham dengan bahasa Indonesia, karena saya tidak bisa memakai bahasa lain selain bahasa Indonesia. Di awal episode kalau tidak salah saya memakai 4 bahasa. Jangan dikira saya bisa semua, itu hanya bisa salam saja. Yang lainnya tidak bisa. Maka sekarang saya melanjutkan tentang pembahasan masih topik episode selanjutnya tentang haid nifas, masih dalam hal pembukaan. Insya Allah ini episode terakhir di pembukaan. Setelah ini insya Allah kita akan langsung masuk ke topik inti, ke topik pokok episode tentang haid nifas istihadah pokok. Sekarang adalah episode terakhir tentang pembukaan yang sudah kita lewati kemarin, kalau tidak salah 3 atau 4 episode. Sekarang karena masih pembukaan, kita akan membahas masih tentang haid nifas istihadah yang saya baca di kitab Hasyiatul Jamal. Hasyiatul Jamal. Di situ diterangkan beberapa hal yang menurut saya tidak tepat. Menurut saya salah. Kenapa salah? Karena bertentangan dengan dalil yang di atasnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Ini sekaligus menjadikan pelajaran bagi kita kaum pesantren. Dulu ketika saya masih masa belajar di pondok pesantren, menganggap bahwa apa yang ada di kitab itu adalah 100% benar. Jangan sampai melanggar apa yang ditulis oleh ulama dalam kitab. Sekarang kita menjadi pelajaran bahwa apa yang ada di kitab tidak 100% benar. Ada kemungkinan salah-salah. Yang 100% benar itu hanya ada 2. Apa? Yaitu firman Allah, Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah kitab hadis yang disabdakan oleh Rasulullah. Selain itu, semua kitab ada kemungkinan salahnya selama dia bertentangan dengan yang di atasnya, yaitu hadis Nabi, atau bahkan bertentangan dengan kalamullah, yaitu Al-Quran Karim. Apalagi bertentangan dengan kedua-duanya sekaligus, tidak cocok. Maka kita berhak menganggap bahwa itu adalah salah.
Baik, di dalam kitab Hasyitul Jamal itu saya membaca ada 5 apa 6 hal yang tidak menurut saya salah, bertentangan dengan prinsip kita bahwa haid, nifas, istihadah itu adalah tugas mulia yang diberikan oleh Allah kepada kaum perempuan, pada kaum Hawa untuk melakukan tugas mulia. Sehingga di dalam kitab Hasyiatul Jamal itu disebut hal-hal yang menurut saya menghina, merendahkan, bernada peyoratif terhadap perempuan yang haid, nifas, istihadah. Maka kiranya perlu saya ungkapkan di episode sekarang tentang kesalahan atau kekurangan di kitab Hasyiatul Jamal tadi. Yang pertama adalah menurut kitab Hasyiatul Jamal itu perempuan itu mengalami kekurangan karena dia sudah dijadikan perempuan, maka dia mengalami kekurangan. Apa kekurangannya? Menurut dia yang pertama adalah perempuan itu tidak berhak atas dirinya ketika akad nikah. Kita tahu kan semua di dalam agama Islam bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya itu kecuali dia haknya ada pada wali. Pada wali. Siapa wali? Ya nanti dibahas di lain episode, mungkin bahkan di luar episode ini, karena itu bab munakahat. Walinya ya seperti kita tahu bapak, kakek, paman, saudara dan seterusnya. Jadi menurut beliau wanita mempunyai kekurangan karena dia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Berbeda kan dengan laki-laki. Laki-laki berhak menikahkan dirinya sendiri. Tapi kalau perempuan kurang karena tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Harus memakai wali. Menurut saya kitab ini salah. Hasyiatul Jamal ini salah. Dalam hal ini, kalau yang lain saya tidak tahu. Tapi dalam hal ini salah. Karena kenapa kok salah? Karena bertentangan dengan hadis Nabi. Bertentangan dengan derajat level yang di atasnya, yaitu hadis Rasulullah. Bahwa perempuan itu tidak boleh menikahkan diri sendiri kecuali dengan wali. Ketetapan ini adalah datang dari Allah. Jadi bukan apa yang datang dari Allah dianggap kekurangan, minus. Bukan, ini syariat yang baik dari Allah. Kita terima. Di dalam hadis diterangkan, bahkan yang meriwayatkan ini istri tercinta Rasulullah, yaitu Aisyah. Anna Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun, sampai 3 kali Rasulullah mensabdakan perempuan yang menikahkan dirinya sendiri tanpa wali maka nikahnya batal 1 kali, nikahnya batal 2 kali, nikahnya batal 3 kali. Jadi memakai wali itu bukan kekurangan, itu langsung dari Allah lewat sabda Rasulullah-nya sendiri, Nabi kita yaitu Nabi Muhammad. Bukan kekurangan, justru itu syariat dari Allah. Jadi perempuan memang harus memakai wali, bukan kekurangan. Kalau menikahkan sendiri maka nikahnya batal sampai 3 kali. Kalau dari segi
psikologi atau segi pengetahuan modern saya baca, walaupun ini nomor sekian ya, yang penting tadi sudah disabdakan Rasulullah. Yang nomor kesekian katanya wanita itu lebih lebih menonjol emosi perasaannya. Wanita lebih menonjol emosinya, perasaannya. Sehingga dia tidak bisa menentukan secara jernih, secara rasional, berbeda dengan laki-laki yang emosinya kurang, tapi akalnya lebih dominan. Maka perwalian ini memang dijatuhkan kepada laki-laki. Bapak, ibu tidak. Bapak, kakek laki-laki, nenek perempuan tidak boleh. Saudara laki-laki, saudara perempuan tidak boleh. Paman laki-laki, bibi tidak boleh. Itu menurut analisa psikologi sekarang. Tapi intinya kita dengarkan sabda Rasulullah sudah. Perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Itu bantahan yang pertama tentang kekurangan wanita, bahwa dia adalah kekurangan karena tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Kesalahan yang kedua menurut saya dari kitab tadi adalah disebutkan perempuan itu kurang karena perempuan terbukti hak warisnya berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki satu, perempuan harusnya satu. Tapi nyatanya dalam syariat, dalam kitab, dalam Al-Quran, dalam hadis, semua kita tahu bahwa perempuan mendapat separuh dari apa yang didapat laki-laki. Menurut kitab tadi itu kekurangan. Menurut saya salah. Kenapa salah? Karena ini bertentangan dengan level yang di atasnya. Bahkan levelnya sudah Al-Quran. Al-Quran sendiri, Allah sendiri memfirmankan bahwa perempuan itu mendapat separuh dari laki-laki. Surat An-Nisa. An-Nisa sebelah kanan atas, agak ke tengah. Allah memfirmankan walidzakari mislu hazzil unsayaini. Walidzakari mislu hazzil unsayaini. Walidzakari bagi laki-laki seumpama dua bagian dari perempuan. Jadi laki-laki mendapat dua bagian dari perempuan, itu Allah sendiri yang memfirmankan. Bagaimana kita bisa mengkritik? Bagaimana kita bisa menganggap itu kurang? Allah yang mengatakan. Jadi sudah jelas kalau laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu. Kalau warisan itu gampangannya 3 juta, warisan 3 juta, anak almarhum hanya 2 orang, laki-laki perempuan, 3 juta itu dibagi 2. Tidak sama, bukan 1,5 juta, 1,5 juta, bukan. Dibagi 2, tidak sama, yang laki-laki dapat double. Yaitu 2 juta, yang perempuan 1 juta. Pas kan 3 juta. Tidak adil kelihatannya. Tidak adil. Tapi siapa yang mengatakan bahwa Allah tidak adil? Dan ingat bahwa keadilan itu tidak semata-mata kesamaan. Bukan emansipasi, bukan kesamaan. Tidak harus ibu, bapak, yang lain-lainnya bersikap adil dalam keluarga, mengasih uang jajan kepada putra-putranya sama. Biar adil, putranya disamakan semua, dikasih uang jajan, berangkat ke sekolah, sama semua. Yang TK, yang SD, yang SMP, yang SMA, yang kuliah. Biar sama semua, saya hartakan semuanya, saya kasih uang 2.000. Adil apa tidak?
Ya tidak adil. Padahal sama, tidak adil. Yang TK 2000, yang PAUD 2000, yang SD 2000, yang SMP 2000, yang kuliah 2000. Tidak adil. Sama dengan tadi pembagian waris itu. Kalau dianggap sama justru tidak adil. Allah yang menentukan bagiannya. Bahkan sampai Allah memfirmankan sendiri langsung bahwa laki-laki mendapat bagian 2 daripada perempuan. Kalau dianalisa secara logika ya, kayaknya ini cocok dengan logika wajar bahwa yang banyak membutuhkan biaya itu adalah laki-laki yang membelanjakan keluarga, yang membuatkan rumah, yang membiayai ini, yang membiayai itu pasti laki-laki. Sedangkan perempuan kan tidak. Iya. Saya ingat sekitar tahun 95-96 ada menteri agama, tingkat menteri agama, bahkan sudah Profesor Munawir Syadzali. Masih ingat ya? Profesor Munawir Syadzali. Itu menteri agama zaman Orde Baru. Profesor Munawir Syadzali yang mengatakan seperti itu. Sama dengan kitab tadi. Bahwa ahli waris itu tidak adil karena tidak sama. Laki-laki 2 juta, masa yang perempuan, anak perempuan 1 juta. Tidak adil. Saya ingat buku beliau, saya lupa judulnya, kalau tidak salah sampulnya merah, tulisannya biru. Judulnya lupa, silakan nanti dicek di Google atau di mana, karya beliau, Profesor Munawir Syadzali, Menteri Agama. Kata dia, saya tidak bisa membagi harta waris seperti itu. Dia beralasan, profesor beralasan, putra laki-lakinya memakan biaya banyak. Disekolahkan, dikuliahkan, S1 habis sekian puluh juta. Belum lagi S2, sudah 10 puluhan juta lagi. Kalau punya sampai S3 sudah hampir ratusan juta yang dipakai untuk biaya pendidikan yang putra laki-lakinya. Sementara putrinya yang perempuan tidak memakan biaya banyak. Sekolahnya mungkin ya hanya setingkat SMA. Tidak perlu biaya banyak. Maka profesor tadi mengatakan warisan saya bagi rata biar adil. Alhamdulillah kayaknya wacana itu? Wacana pendapat beliau tentang waris yang sama ini kayaknya tidak ada yang mengikuti sampai sekarang. Tidak ada yang ikut. Tetap peraturan syariat tertinggi adalah firman-Nya Allah. Waris ya tetap laki-laki ya 2, perempuan ya 1. Jadi itu jawaban saya. Maka menurut saya bukan ketidakadilan, justru itu keadilan. Kalau istilah bahasa Inggrisnya take more, give more. Apa yang mendapat banyak tentu akan mengeluarkan banyak. Laki-laki mendapat warisan lebih banyak karena dia mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk keluarganya. Kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga adalah dikatakan bahwa perempuan itu diberi rasa sakit yang besar ketika proses melahirkan. Pernyataan ini tambah jelas kekurangannya. Bahwa perempuan
mengalami rasa sakit ketika melahirkan putranya itu bukan siksaan, justru kebahagiaan bagi perempuan sendiri ya. Bagi perempuan sendiri kebahagiaan. Coba perempuan cantik, kaya, rumah besar, mewah, mobil banyak, bersuami ganteng, tapi dia tidak bisa melahirkan anak. Tidak punya anak. Di rumah yang besar tadi hanya berdua dengan suaminya. Kurang kan? Dia pasti gelisah. Dia ingin semua hartanya dipakai untuk dia bisa melahirkan putranya. Dia bisa hamil dan melahirkan putranya. Dia ingin rasa sakit itu. Itu bantahan saya. Yang kedua, kalau memang rasa sakit itu adalah dibenci oleh perempuan. Kalau melahirkan itu perempuan tidak mau rasa sakit. Sekarang kedokteran sudah canggih. Alat-alat kedokteran sudah mutakhir. Ada beberapa teknik kelahiran yang tidak membuat perempuan merasa sakit. Yang saya tahu mungkin ada metode yang lain. Yang saya tahu ada bedah sesar atau di bedah perutnya. Sebelum sesar kena di bedah perut tentu dibius, tidak sadarkan sehingga ketika di bedah perutnya si ibu tidak merasakan sakit. Kemudian bayi diangkat, diambil, luka bedahnya dijahit lagi. Jadi ketika ibu sadar, ketika sudah siuman dari obat bius tadi dan operasinya sudah selesai, bayinya sudah ada di luar. Dia tidak merasa sakit, hanya merasa seperti tidur saja. Ada perempuan yang mau lahir pakai sesar? Tidak ada. Tidak ada. Coba tanya. Kalau di antara pemirsa ada yang perempuan, coba jujur dijawab. Ada yang mau melahirkan dengan proses abnormal sesar seperti tadi, di bedah perutnya. Kecuali kalau itu terpaksa. Jadi tidak bisa lahir normal, putra kesayangan yang dikandung tidak bisa keluar normal, lewat jalan normal, kelahiran normal, maka harus lewat bedah sesar. Si ibu tentu mau, terpaksa demi lahir putra tercinta yang diidam-idamkan. Dia mau dibedah perutnya siap, dibius siap. Masya Allah, seorang ibu demikian besar pengorbanannya untuk melahirkan kita semua. Oh, ya sudah. Lanjut. Kita tidak akan mampu membalas jasa beliau. Ibu kita yang berkorban. Bukan hanya rasa sakit. Banyak laporan, banyak berita bahwa ibu meninggal dunia ketika melahirkan putranya. Ketika putra yang membuat sakit tadi sudah keluar, sudah lahir, sudah diberi selimut yang baik, sudah diberi kain yang bagus, diserahkan ke ibu yang lahir dengan sakit tadi. Maka ibu tadi apa marah karena sakit? Apa anaknya tadi langsung ditolak? Putra yang baru lahir tadi langsung dibuang? Buat saya sakit saja sana. Apa ada ibu yang begitu?
Tidak ada. Bahkan ibu tadi mengambil anak tadi, dia peluk, dia cium. Bahkan dia beri hal yang paling pribadi dari dirinya, yaitu air susu yang tidak ada di toko besar mana. Air susu ibu atau ASI. Allah, itu ya. Jadi sudah jelas bahwa sakit dalam masa melahirkan putra itu bukan hal yang membuat perempuan takut. Justru perempuan ingin semua bercita-cita begitu. Baik, yang selanjutnya adalah kesalahan selanjutnya bahwa perempuan itu tidak harus ya, di kitab itu dikatakan keluar dari rumah orang tuanya. Rumah yang membesarkan dia dari kecil, keluar ikut kepada suami. Menurut musannif itu adalah kekurangan. Menurut saya bukan kekurangan, justru itu kelebihan. Bukan hal yang negatif, justru itu adalah positif. Kenapa? Karena kalau orang sudah kawin, sudah bersuami, suami sudah beristri, apalagi sudah punya anak, 1, 2, 3, tentu dia ingin membuat rumah sendiri, ingin membina rumah tinggal sendiri secara mandiri. Tidak ingin dia terus-menerus ikut kepada orang tuanya. Si suami juga pasti risih, ingin dia membuat rumah tangga sendiri, tidak terus-menerus ikut kepada mertua. Seperti saya pernah dengar guyonannya, humor-humor. Saya pernah dengar kalau laki-laki mau cepat haji, mudah. Kalau ingin cepat naik haji, mudah. Atau ingin cepat kaya, mudah. Kata dia, makan, belanja untuk dirinya, untuk istrinya, ikut mertua. Ikut mertua. Tidak usah belanja, tidak usah beli beras, tidak usah beli ikan, tidak usah beli dipan, tidak usah beli kursi, tidak usah beli perabot. Ikut mertua saja. Uangnya disimpan, karena tidak dipakai kan. Maka dia akan dijamin jadi kaya. Kalau istilahnya guyonan waktu masih anak-anak dulu, apa namanya, rumahnya ikut mertua permai. Mertua permai artinya rumah ya ikut mertua. Alhamdulillah kalau di Madura setahu saya orang tua menyiapkan rumah untuk putranya yang menikah di Madura. Kurang tahu saya kalau di daerah-daerah lain. Nah, jadi mertua permai itu berlaku kalau di Madura. Mohon maaf ya, bagi yang sudah kawin masih ikut mertua permai. Mohon maaf, bukan maksud saya menyinggung. Semata-mata saya ungkapkan ini dalam hal ilmiah untuk meluruskan apa yang dianggap keliru. Saya kira itu ya bantahan-bantahan saya. Jadi para hadirin, para pemirsa, santri putri, santri putra dimanapun berada, hal-hal seperti itu justru bertentangan dengan level di atasnya, baik dengan hadis maupun dengan Al-Quran, firman Allah, sehingga tidak wajib diikuti. Dan perbedaan pendapat sesama ulama itu adalah wajar, biasa. Kita tahu kalau kitab yang saya baca ini semuanya banyak beda pendapat. Beliau musannif fafihi wajhani. Di dalam masalah ini ada 2 pendapat. Satu begini, satu begitu. Biasa sudah perbedaan pendapat. Cuma kadang musannif
memilih fal awwalu asahhu. Yang pertama itu yang lebih sahih. Yang kedua berarti kurang sahih. Jadi dua pendapat itu diambil yang sahih oleh musannif. Hampir semua kitab itu juga banyak perbedaan pendapat. Seperti saya punya, yang tidak saya baca, saya tidak bawa ke sini, itu ini kitab klasik ya. Kitab klasik. Kitab yang modern karangan ulama sekarang Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili itu kitabnya Fikih Islam wa Adillat. Fikih Islam wa Adillat itu semuanya berisi perbedaan pendapat yang banyak. Bahkan kita tahu semua fikih kan ada 4 madhab. Ya, 4. Yaitu madhab yang mayoritas di Indonesia, madhab Syafi'i, madhab yang mayoritas di Arab Saudi dan di daerahnya yaitu madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Hanafi. Semuanya beda-beda 4 itu. Jadi perbedaan pendapat itu bukan hal yang tabu, sudah dianggap biasa. Bahkan dalam satu madhab saja, kadang ulama tidak sama. Antara ulama madhab Syafi'i saja, antara satu dengan yang lain tidak sama. Imam Syafi'i sendiri, kita tahu kan Imam Syafi'i sendiri itu mengenal perubahan, bukan perubahan fatwa yang disebut dengan qaul qadim, dan yang kedua qaul jadid. Satu orang ini sama-sama Imam Syafi'i, fatwanya bisa berbeda. Qaul qadim, qaul jadid. Contoh, di qaul qadim Imam Syafi'i menyatakan kalau wudhu mashur roksi, mengusap kepala itu semua dari depan sampai ke belakang. Di qaul qadim, di qaul jadid Imam Syafi'i menyatakan bahwa mengusap kepala itu boleh sebagian saja, min roksihi, dari sebagian kepala, tidak usah seluruh. Satu orang itu bisa beda pendapat. Bahkan ulama menyatakan di beberapa kitab cukup satu rambut, sehelai rambut sudah cukup untuk wudhu mengusap kepala. Jadi perbedaan pendapat itu hal yang sudah biasa. Tinggal kita mencari mana yang dianggap benar dan lebih cocok dengan Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah kalau musannifnya sendiri menyatakan bahwa itu yang lebih sahih dari pendapat ini, yang lebih sahih pendapat kedua atau pendapat pertama. Begitu para pemirsa sekalian, para santri putra, santri putri yang sekarang bisa memantau dan bergabung di channel ini. Keterangan saya, insya Allah ini episode terakhir sebelum kita masuk kepada episode inti pembahasan pokok masalah haid, nifas dan istihadah. Ini masih pembukaan. Cukup kiranya saya lupa di awal tadi belum menyampaikan terima kasih. Terima kasih matur sekelangkong para ajunan stage kesokan agabung i channel Kak Dinto, matur kesoon atas kesokan Rabu epon para ajunan. Matur nuwun sedanten sampun saged melebet dateng channel mriki, matur nuwun. Thanks you very much for your attention, for your joins this channel. Ahlan wa sahlan bihudurikum, syukron katsira.
Jazakumullah khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.